Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai evaluasi produk hukum, yakni khususnya mengenai peraturan daerah Kota Salatiga. Ya, dalam evaluasi ini kami mengambil produk hukum dari Kota Salatiga, yakni Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, teman-teman, Perda Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini penting untuk dievaluasi karena perda ini berkaitan langsung dengan upaya pemerintah daerah dalam menjamin kesetaraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam evaluasi ini akan kami tinjau dari beberapa aspek. Yang pertama yakni dari aspek filosofis, kemudian aspek sosiologis, kemudian aspek yuridis, selanjutnya aspek budaya masyarakat, dan terakhir akan kami berikan berupa solusi-solusi yang dapat kami tawarkan. Nah, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi para teman-teman semuanya. Yang pertama mengenai aspek secara filosofis, teman-teman. Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini lahir dari nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Penyandang disabilitas dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya. Nah, nilai ini tentunya sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehingga perda ini menjadi dasar moral dan etis bagi pemerintah Kota Salatiga dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan tentunya. Nah, berdasarkan nilai dasar tersebut, kemudian perlu dilihat ini bagaimana kondisi nyata di masyarakat yang melatar belakangi pembentukan perda ini, dan apakah dalam implementasinya perda ini apakah sudah sesuai seperti itu. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Bertolak dari landasan filosofis tersebut, pembentukan perda ini juga didorong oleh kondisi sosiologis yang terjadi di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, penyandang disabilitas di Kota Salatiga masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam mengakses fasilitas umum, pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan kerja. Meskipun Kota Salatiga dikenal sebagai kota yang toleran, kenyataannya belum seluruh ruang publik menyediakan akses yang ramah bagi penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai keadilan yang diharapkan dengan realitas sosial yang terjadi. Jadi teman-teman, oleh karena itu perda ini hadir sebagai respon terhadap kebutuhan nyata masyarakat agar hukum dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan sosial. Kondisi sosial tersebut kemudian perlu ditinjau lebih lanjut dari aspek hukumnya.
Jadi dari penjelasan itu tadi yang merupakan landasan sosiologisnya. Selanjutnya akan dijelaskan dari landasan yuridis oleh rekan saya. Oke, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai latar belakang, nilai dan kondisi sosial yang melatar belakangi lahirnya Perda Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023, selanjutnya saya akan membahasnya dari aspek yuridis. Secara hukum, perda ini memiliki dasar yang cukup kuat karena merupakan tindakan lanjut dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Artinya, pemerintah Kota Salatiga tidak membuat aturan tanpa dasar, tetapi menjalankan kewenangan yang memang diberikan oleh undang-undang di tingkat nasional. Dalam perda ini, hak-hak penyandang disabilitas serta kewajiban pemerintah daerah sudah diatur secara jelas, mulai dari penyediaan aksesibilitas hingga pelayanan publik yang inklusif. Namun, jika dilihat dari sisi empiris atau pelaksanaannya di lapangan, perda ini masih menghadapi beberapa kendala. Dalam praktiknya, masih terdapat fasilitas umum yang belum sepenuhnya ramah bagi penyandang disabilitas, serta belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perda tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukumnya sudah baik, penerapannya masih perlu diperkuat agar tujuan perda benar-benar tercapai. Permasalahan dalam pelaksanaan ini kemudian tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga berhubungan dengan kebiasaan dan cara pandang masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan melihat dari aspek kultural atau budaya yang turut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan perda ini. Kemudian saya akan membahas Perda Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Nah, dari aspek kultural atau budaya. Dari aspek kultural atau budaya ini masih terdapat pandangan yang mengakar di masyarakat bahwa penyandang disabilitas itu tidak mandiri atau menjadikan penyandang disabilitas itu beban bagi orang lain. Pola pikir seperti ini itu secara tidak langsung membatasi partisipasi penyandang disabilitas dalam berpartisipasi sosial. Kebiasaan masyarakat yang belum sepenuhnya inklusif menjadi tantangan dalam pelaksanaan perda ini. Perubahan hukum tidak selalu diikuti dengan pengubahan cara pandang masyarakat. Oleh karena itu, perda ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong perubahan budaya menuju masyarakat yang lebih terbuka, inklusif, dan menghargai hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, diperlukan upaya konkret untuk mengoptimalkan pelaksanaan perda ini. Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Di berbagai penjelasan sebelumnya, sebagai upaya pemecahan masalah, pemerintahan Kota Salatiga perlu memastikan bahwa Perda Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Penguatan pada sistem pengawasan serta diperlukannya penyusunan peraturan pelaksana yang lebih teknis menjadi langkah penting agar ketentuan perda dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan untuk mengubah stigma terhadap penyandang disabilitas. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan juga menjadi hal yang penting agar kebijakan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Dengan langkah-langkah tersebut, perda ini diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum yang baik secara normatif, tetapi juga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat di Kota Salatiga. Sekian video evaluasi perda yang kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.